Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang, kami ingin kembali untuk duduk diam, belajar, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Engkau terus tuntun setiap kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Hamba Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 42, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patai terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Blueprint dari lukisan hidup dan pola pandang seorang hamba Tuhan adalah seperti Kristus yang dilukiskan oleh Yesaya di kitab Yesaya pasal 42 tadi. Mungkin seringkali berbeda dengan apa yang kita harapkan hari-hari ini. Sebagian kita berharap seharusnya seorang hamba Tuhan itu adalah seorang yang penuh kasih, penuh pengampunan, dan selalu siap-siap memberi. Mungkin semua itu tidak salah, tapi apabila kita memperhatikan Yesaya pasal 42 dari lukisan karakter Tuhan Yesus yang disebutkan sebagai hamba Tuhan, di situ kita akan menemukan Dia akan bergerak dan hidup seperti dua sisi mata uang. Di satu pihak, dia akan menegakkan dan meninggikan hukum. Namun di pihak lain, dia juga penuh kasih dan lemah lembut. Sekalipun Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan lemah lembut, namun dia juga adalah Allah yang adalah hakim yang adil. Dia tidak akan mengabaikan atau mengesampingkan hukum. Justru dia akan menegakkan hukum. Hal pertama yang menjadi dasar dan tujuan Tuhan adalah seperti yang Yesaya pasal 42 tadi lukiskan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Inilah sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Pada dasarnya, kita mengharapkan perangai dari seorang hamba Tuhan atau dari gereja adalah sikap yang penuh kasih, selalu memberi, penuh kesabaran, dan toleransi yang tidak ada batasnya. Kita tidak nyaman dan bahkan tidak menyukai apabila kelemahan dan kesalahan kita harus dibenahi. Apabila dosa dan kesalahan kita harus dikoreksi, maka sebagian besar anak-anak Tuhan akan memilih untuk pergi dan meninggalkan gereja dan hamba Tuhan, atau bahkan sama sekali meninggalkan Tuhan. Sebab kita hanya mengharapkan satu sisi penuh kasih dan lemah lembut dari perlakuan hamba Tuhan. Kekristenan yang dewasa adalah apabila kita bisa menerima kedua sisi mata uang ini. Tuhan memang penuh kasih, namun kasih setianya itu dikerjakan demi tujuan ditegakkannya hukum-hukumnya, agar kita menjadi dewasa dan kuat berdiri di hadapannya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami untuk melakukan dan terus mengingat akan karakter-Mu, bahwa Engkau penuh kasih dan juga Engkau Tuhan yang Maha Adil. Amin. Jesus loves you and so do I.